Maka mimpi itu oleh Imam Bukhari ditaruh dalam satu bab yang spesial. Kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Bukhari. Bab mengenai pentakbiran mimpi-mimpi. Jadi bagi ahli qalbu, mimpi itu adalah media Pak, berita resmi dari langit. Kalau bumi kan kita baca CNN, TV One, Metro, apa lagi? Berita Satu, ya. Sama. Itu berita langit juga begitu Pak. Ada channel-channelnya itu di kolbu itu. Belum tahu ya? Pengen tahu kalau kita sebenarnya sudah praktek. Antum menikah dulu kan? Sebagian besar kan udah menikah nih. Atau mau cari kerja, atau mau ngapain? Istikharah nggak? Istikharah itu buka channel berita langit. Aku cocoknya milih yang mana ya Allah? Kira-kira gimana? Pernah? Berarti dulu pernah buka channel alam langit itu, alam Jabarut, alam Malakut. Kita pernah melakukan itu Pak. Tapi karena tidak diolah, tidak diasah, nggak tajam. Nabi Muhammad SAW lama di Gua Hira, tajam. Setelah jadi Rasul pun masih itikaf, lebih tajam lagi. Ini para ustadz siapa yang suka itikaf? Orang itikaf dia jalan-jalan, ya, pindah pengajian sini, ya bener sih. Cuma, kapan lagi dia itikaf? Akhirnya jamaahnya lebih tajam kolbunya daripada dirinya. Ini kejadian Pak di mana-mana. Ya, ini pelajaran buat saya. Karena kita berdakwah, kita ngajar, kita guru ngaji. Ngajar orang tapi kayak lilin, nyinari orang tapi kita kebakar. Inilah nasib orang yang tidak menyisihkan waktunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000 itu dari mana? Secara fisik mereka dari Nabi Adam alaihis salam. Benar ya? Semuanya. Benar. Ini anak Nabi Adam itu anak iblis. Nabi Adam ya? Sepakat. Karena semuanya keturunan Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi Adam, Nabi Adam itu ditegur oleh Allah SWT. Dikasih pengajaran. Saya pernah membahas ini. Satu kali Nabi Adam ditanya, Dam, ente kok bisa sholawat? Tahu dari mana? Allah berbahasa basi. Padahal Allah Maha tahu semuanya. Ini dialog mesra Allah dengan kekasihnya. Apa jawaban Nabiullah Adam alaihissalam? Ya Rabb, aku melihat ke arasmu ke langit sana, aras langit. Jadi langit itu ada langit yang 7, ada langit aras. Beda. Karena langit itu bahasa Arab artinya sumu. Kullu ma'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi disebut langit. Memandang dia ke atas, surga kan sudah di Sidratul Muntaha. Sudah di atas langit ke-7 Pak. Melihat ke langit-langitnya Sidratul Muntaha, tembus pandangnya sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dia melihat nama Allah dan nama Muhammad atau Ahmad. Berpikirlah Nabi Adam, tidak mungkin ini nama biasa. Pasti nama spesial. Karena nama pencipta digandengkan dengan nama seseorang. Ini coba lihat. Kalau dulu waktu masih kecil, waktu sekolah, sering nggak nulis nama kita love siapa gitu. I love siapa, ditulis Pak, bener nggak? Bahkan perempuan-perempuan kalau nikah atau pas ulang tahun sering buat kalung simbol namanya misalnya Sinta, cowoknya namanya apa namanya? Mahadi gitu ya. SM gitu. Dibuat love SM, simbol. Siapa yang mengilhami itu? Allah. Maka kita kalau di rumah, bagi yang tidak mengharamkan foto dia, ya kan? Kita kalau cinta Allah dan Rasul, kita kasih kaligrafi Allah Muhammad. Ya kan? Itu siapa yang mengilhami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau cinta sama orang tua, kita taruh apa fotonya di rumah. Cinta guru, kita taruh gede-gede di rumah. Bener? Ya, kita kadang-kadang kita foto sama guru, kita pasang jadi ya, apa namanya? DP namanya, bukan DP mobil ya. Kenapa itu terjadi? Itu ilham dari Allah. Ini yang dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya Adam, tahukah engkau wahai Adam, siapakah itu Muhammad atau Ahmad?
Apa jawaban Adam? Engkau yang lebih tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang karena dia aku ciptakan engkau. Karena dia aku ciptakan engkau. Kira-kira lebih penting dia atau engkau? Kira-kira begitu maksudnya. Dan itu menjadi mahar, Pak. Menjadi mahar pernikahan ibunda Sayyidatuna Hawa dan ayahanda Adam alaihis salam. Kan kita pantas menyebut itu, ya? Abuna Adam wa ummuna Hawa. Itu maharnya. Sekarang antum main-main dengan salawat. Ya, sekarang kita kurang ajar kepada Rasulullah mengatakan orang tua Nabi di neraka. Dalam hadis yang sahih, Allah itu memerintahkan kepada Jibril untuk memilih siapa orang-orang terbaik di dunia. Maka terpilihlah Arab. Keturunan Ismail, Adnan. Dari Adnan terpilihlah Quraisy. Dari Quraisy terpilihlah Abdul Muttalib. Dari Muttalib terus ya Bani Hashim, Abdul Muttalib ke bawah Abdullah, Aminah. Nabi Muhammad itu suci, benar gak? Ada yang bilang Nabi Muhammad gak suci, kafir dia. Ya, mungkinkah seorang yang suci terlahir dari rahim seorang yang musyrik? Mungkin enggak? Innamal musyrikuna najasun. Surat Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau antum bilang orang tua Nabi musyrik, maka mereka itu najis. Keluar dari rahim yang najis. Pantas enggak ngomong begitu? Ustadz, hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya, hadisnya sahih, pemahaman ente yang tidak sahih. Kan tidak semua arti ibu dan ayah itu adalah ayah kandung, bisa menjadi paman atau tantenya. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kakek paman disebut aba, abun, bapak. Ini surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Maka Bapak Saudara makan Allah, ini wali Allah pasti nggak mungkin kurang ajar sama Nabi, sama keluarga Nabi. Dan Nabi mengatakan kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka salah satu mukjizat Nabi hari ini adalah zuriat beliau berkembang luas. Suatu kali datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, kami tahu ucapkan salam kepada engkau, assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Tapi secara salawat bagaimana wahai Rasulullah? Nabi nggak hanya nyebut dirinya, tapi nyebut zuriat dan istri-istrinya. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyati. Di riwayat lain, ya Allah sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah, Pak, ini Ahlus Sunnah. Ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada Syiah. Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, ya Rabb, inni uhibbuhuma. Aku mencintai keduanya. Fa ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah gampang, cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua, ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani. Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak, kenali kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, Beb ya, kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Antum punya ruh nggak? Ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ya, Allah itu esa sendiri. Jadi dulu belum ada aras, belum ada alam semesta, belum ada semuanya itu hanya dirinya. Lalu Allah menghembuskan
Nafakhtu, Allah hembuskan nafasnya. Tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya. Hembusannya itulah yang disebut Ahmad. Inilah yang dibahasakan oleh Nabiullah Isa, inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama azali. Nama azali itu alam sebelum alam ini. Siapa namanya? Ahmad. Aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad. Pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad. Allah itu memandang Ahmad Muhammad, intinya itu Muhammad. Jadi kolbunya itu namanya Muhammad. Cahaya Allah ada di situ. Apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari, ya? Allah memandang bukan ke fisikmu, bukan ke amalmu, Allah memandang ke kolbumu. Kenapa? Di kolbu kita ada akses ke ruh. Ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nur ala nur. Nur berlipat-lipat. Allah pandang itu. Karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi. Tapi siapa yang berani menatap Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna ayat, ya, dari surat Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, bukan hanya menyembahku. Pantas nggak orang menyembah sesuatu yang dia nggak kenal? Kerja tapi nggak kenal kerjaannya apa? Nggak tahu atasannya siapa? Nyaman nggak kerja begitu? Itu sebabnya antum kenapa nggak nyaman berdiri lama dalam sholat? Kenapa tidak jelas siapa yang disembah? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, liya'buduni liya'rifuni. Jin manusia itu misinya cuma satu, mengenal aku. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14. Hai Musa, ya, innani anallah. Allah kasih mengenalkan dirinya. Akulah Allah, tiada yang disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu artinya apa? Kenalilah aku. Jadi misi kita apa, Pak, di dunia? Mengenali Allah. Coba sekarang misinya dijauhkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa misi kita? Mengenal yang disembah. Maka kalau sudah misinya itu, kita nggak akan riuh, Pak, masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu. Nggak akan rusak cuma karena berbeda kunut, nggak kunut, sayyidina, nggak sayyidina, tasawuf, tazkiyatun nufus, mazhab atau manhaj. Tapi kena terjebak di sini, lupa dengan tujuan akhir, yaitu mengenal Allah. Ini yang disebut ma'rifatullah. Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, wali yang paling tinggi, wali yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memandang kepada nur Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipandang sama kekasih kita, guru kita, orang yang kita segani, keringetan nggak, Pak? Keringetan nggak? Ya, karena Allah memandang ke kolbunya alam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeringatlah cahaya itu. Lahirlah dari tetesan cahaya itu 124.000. Itulah penjelasan kenapa para nabi 124.000. Meninggal para nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para wali pun juga 124.000. Masih ingat perang terakhir yang paling keren? Perang Badar. Berapa jumlah sahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313. Disebut mereka Ahlul Badar. 313. 313 lawan 1000, Pak. Seandainya lawan 10.000 juga masih menang. Kenapa? Karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka paling mengenal Allah gitu. Makanya mereka ini nanti, salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nuaiman, sahabat pemabuk, itu ajib, kita mau dengarnya kayak mau nangis. Ya?
Karena beliau zuriat Rasulullah, bercerita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya. Ya. Maka saksikan ya Allah, kami mencintai engkau, mencintai Nabimu dan zuriat-zuriat Nabimu. Nu'aiman, itu Ahlul Badar. Karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya. Tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya. Yaitu maksiat, bukan maksiat ya. Melakukan dosa minum toa. Di zaman Umar, tim-timnya Umar ini kan banyak. Laporan datang. Ya Umar, itu kekasih Allah atau kekasih setan itu? Ya. Nah, ini sebagai akhir. Apa jawaban Umar? Oh, jangan kamu laknat dia. Karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya berdoa semoga kita termasuk yang 124.000. Jika tidak, antum termasuk yang mencintai yang 124.000. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafa'ati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.